bersama seorang wanita? Aku rasa kau salah lihat. Tidak mungkin Kak Hans pergi bersama seorang wanita. Balas Amel. Mungkin saja. Dan mungkin itu kekasihnya. Ucap Hana. Apa mungkin? Jika dia sudah memiliki seorang kekasih, lalu untuk apa dia mendekatimu? Amel merasa bingung. Mendekatiku? Dia tidak mendekatiku. Pungkas Hana. Dia itu mendekatimu, Hana. Dengan cara terus memberikan coklat untukmu. Hana menggeleng. Pendekatan yang tidak nyata. Jadi kau ingin didekati dengan nyata olehnya? Goda Amel. Tentu saja tidak. Tapi jika dia mendekatiku secara nyata, aku bisa apa? Seloroh Hana. CK. Aku hanya takut Kak Hans akan menjadi korban selanjutnya jika dia berani mendekatimu. Cibir Amel. Hana tertawa. Sudahlah. Lebih baik sekarang kita masuk kelas sebelum dosen masuk lebih dulu. Ajak Hana yang diangguki oleh Amel. Hana. Mendengar suara seorang pria yang terdengar tidak asing di telinganya membuat langkah Hana terhenti. Hana membalikkan tubuhnya. Menatap pada seorang pria yang kini berjalan ke arahnya dengan senyuman tampannya. Kak Hans. Ucap Hana sambil tersenyum sebab Hans sedang tersenyum kepadanya. Sepertinya kau datang cukup cepat pagi ini. Ucap Hans sambil menatap jam di pergelangan tangannya. Hana tersenyum. Ya. Aku bangun lebih awal pagi ini dan merasa bosan jika menunggu waktu lebih lama di rumah. Balas Hana. Hans mengangguk paham. Kakak sering datang pagi juga? Tanya Hana sebab saat ini masih ada waktu setengah jam lagi waktu perkuliah dimulai. Ya. Sudah menjadi kebiasaanku seperti itu. Balas Hans. Hana dan Hans pun kembali berjalan beriringan melewati koridor kampus. Oh iya Kak. Terima kasih untuk coklatnya. Ucap Hana menatap pada wajah Hans. Hans memiringkan wajahnya sambil tersenyum. Apa kau menyukainya? Kepala Hana mengangguk. Tentu saja. Coklat adalah salah satu makanan favoritku. Kebetulan sekali aku masih memiliki stok coklat di rumah. Kalau begitu aku akan sering memberikan coklat untukmu. Apa kakak juga menyukainya? Hans menggeleng. Tidak terlalu. Tapi aku memiliki banyak coklat pemberian dari adikku yang baru pulang dari luar negeri. Oh. Hana menangguk paham. Tapi kenapa kakak tidak pernah memberikannya langsung padaku? Tanya Hana. Hans terdiam. Pria itu menatap lurus ke depan sejenak lalu kembali menatap pada Hana. Karena di saat aku membawa coklat aku selalu bertemu dengan Amel dan tidak pernah bertemu denganmu. Balas Hans cukup masuk akal. Apa benar seperti itu? Hana membatin. Percakapan mereka pun terhenti saat mereka sudah berada di depan kelas Hans. Apa boleh aku meminta nomor ponselmu? Tanya Hans. Tentu saja. Balas Hana merasa tak masalah. Hans merogoh ponsel di saku celananya lalu memberikan pada Hana. Hana menerimanya lalu mengetikkan beberapa digit nomor ponselnya. Terima kasih. Jangan lupa membalas pesanku nantinya. Ucap Hans yang diangguki oleh Hana. Aku masuk ke dalam dulu. Pamitnya yang kembali diangguki oleh Hana. Tak masalah. Lagi pula hanya sebagai ucapan terima kasihku dan sebagai tanda pertemanan. Batin Hana lalu melangkah menuju kelasnya. Saat masuk ke dalam kelasnya, Hana dibuat terkejut karena melihat sosok Dika sudah duduk di kursi paling depan sambil memainkan ponselnya. Kulkas 12 pintu? Kenapa dia cepat sekali datang? Tapi, sepertinya tadi aku tidak melihat mobil barunya di parkiran. Batin Hana menatap pada pria yang terlihat tidak memperdulikan kehadirannya. Cukup lama Hana berdiri di ambang pintu sambil menatap pada Dika. Hingga beberapa detik kemudian pandangan Hana pun langsung terputus saat Dika menolehkan wajah datarnya ke arahnya. Apa? Tanpa merasa bersalah Hana melototkan matanya pada Dika. Dika menarik sebelah alis matanya ke atas tanda bingung dengan sikap Hana. Wanita aneh. Gumamnya sangat pelan hingga tak terdengar oleh Hana. Namun Hana masih dapat mengetahui apa yang diucapkan pria itu dari pergerakan bibirnya. Kau. Hana berkacak pinggang. Menatap sebal pada Dika. Dika pun tak lagi memperdulikan wanita yang menurutnya aneh itu.
Ia pun kembali fokus pada ponsel di tangannya tanpa memperdulikan lagi keberadaan Hana. Hana mendecakkan lidahnya. Berjalan masuk ke dalam kelas sambil menghentakkan kakinya. Entah mengapa melihat Dika selalu saja membuat emosinya naik. Padahal pria itu tidak melakukan apapun yang memancing emosinya. Hana mengedarkan pandangannya, mencari tempat duduk dengan posisi nyaman untuknya dan Amel. Setelah duduk di kursi pilihannya, Hana pun mengeluarkan ponsel di dalam tasnya dan memainkannya sebentar. Suasana di dalam kelas pagi itu pun terasa hening karena hanya ada Hana dan Dika di dalamnya. Dari tempat duduknya, Hana terus menatap pada punggung kokoh Dika lalu menatap rambut Dika yang nampak lebat. Kulkas 12 pintu, ternyata kau cukup keren jika dilihat dari belakang. Puji Hana dalam hati tanpa sadar. Pelak. Tiba-tiba saja Hana memukul kedua pipinya saat menyadari dirinya baru memuji Dika. Hana, apa yang kau pikirkan? Rutuknya dalam hati pada dirinya sendiri. Ting. Sebuah notifikasi pesan masuk dari ponselnya membuat Hana langsung membuka aplikasi pesannya. Nomor siapa ini? Gumamnya melihat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Kebingungan Hana pun langsung terjawab saat pesan baru kembali masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Hana. Ini aku Hans. Kak Hans. Ucap Hana lalu membuka pesan masuk dari Hans. Jemari Hana pun mulai berselancar di atas keyboard ponselnya membalas pesan dari Hans. Pria yang ia anggap sebagai teman barunya. Beberapa menit berlalu. Hana pun berbalas pesan singkat dengan Hans yang cukup membuatnya nyaman dengan gaya bahasa pria itu saat mengirimkan pesan. Ternyata Kak Hans cukup asik juga dan tidak alay seperti yang lainnya. Batin Hana. Hana. Tepukan di bahunya membuat Hana menolehkan wajahnya ke arah samping. Amel. Kau sudah datang? Tanya Hana lalu mematikan layar ponselnya. Amel mengangguk. Lalu menjatuhkan bokongnya di kursi samping Hana. Tumben sekali kau lebih dulu datang daripada aku? Tanya Amel merasa bingung. Ya. Aku memang memilih datang lebih awal. Sekali-kali aku juga ingin menjadi rajin. Seloroh Hana. Aku ingin melihat seberapa lama rajin dirimu, Hana. Ucap Amel sambil tertawa. Hana turut tertawa mendengarnya. Tentu saja hanya untuk hari ini saja. Selorohnya kemudian. Amel menepuk pelan pundak sahabatnya. Kau ini. Amel menggeleng. Pandangannya pun tiba-tiba tertuju pada ponsel Hana yang tergeletak di atas meja. Hana. Kau berbalas pesan dengan Kak Hans? Tanya Amel saat melihat notifikasi pesan masuk dari Hans di layar ponsel Hana. Hana mengangguk. Sejak kapan? Tanya Amel tak percaya. Karena biasanya Hana sangat enggan membalas pesan dari pria yang mendekatinya. Sejak hari ini. Kak Hans meminta nomor ponselku saat kami bertemu di koridor saat aku baru saja sampai di kampus. Kau bertemu dengan Kak Hans? Tanya Amel. Hana mengangguk. Tunggu sebentar. Aku ingin membalas pesan dari Kak Hans dulu. Ucap Hana lalu membuka pesan dari Hans. Berawal dari saling berbalas pesan, hubungan Hana dan Hans pun terjalin semakin dekat. Hana yang biasanya mengabaikan pesan dari pria yang mendekatinya kini justru sebaliknya. Kau terlihat semakin dekat saja dengan Kak Hans, Hana. Ucap Amel saat mereka sedang berada di kamar Hana siang itu. Karena hari ini adalah hari libur, Amel pun bermain di rumah Hana. Tidak terlalu dekat. Biasa aja kok. Balas Hana dengan santai. Ceka. Kau itu masih saja mengelak. Jelas-jelas kau sering berbalas pesan dengannya akhir-akhir ini. Ya. Kau benar, Amel. Tapi hanya sekedar berbalas pesan saja. Dia orang yang cukup asik dan tidak berlebihan dalam mengirim pesan. Dan yang penting dia tidak memamerkan harta kekayaannya walaupun aku lihat dia bukan pria sembarangan. Jelas Hana. Karena biasanya Hana cukup risih dengan banyak pria yang mendekatinya dengan membawa-bawa harta kekayaan yang ia punya. Amel mengangguk paham. Apa kau suka padanya? Tanya Amel. Hana nampak berpikir. Suka. Balasnya kemudian. Apa? Amel terbelalak. Bagaimana tidak? Untuk pertama kalinya sahabatnya itu mengakui suka pada seorang pria. Kau serius? Tanya Amel lagi memastikan. Hana mengangguk. Aku suka dengan coklat yang dia berikan.
Ucap Hana lalu tertawa. Kau. Amel memukul tubuh Hana dengan bantal di tangannya. Aku tidak sedang bercanda. Gerutunya kemudian. Hahaha. Kau terlalu serius sekali. Aku membalas pesannya bukan berarti aku menyukainya. Rasa sukaku tidak semudah itu. Lagi pula aku belum memastikan apakah dia benar-benar single atau tidak. Jelas Hana pada akhirnya. Sepertinya Kak Hans itu single, lagi pula tidak mungkin dia mendekatimu jika dia sudah memiliki kekasih. Ucap Amel. Bisa saja. Banyak buaya yang berkedok pria baik-baik saat ini, Amel. Dan aku tidak ingin seperti Mutia waktu itu. Ucap Hana mengingat salah satu teman baiknya di sekolah yang pernah dilabrak oleh kekasih dari pria yang mendekatinya. Kau benar juga. Lalu bagaimana dengan tawaran Kak Hans yang mengajakmu makan nanti sore? Tanya Amel. Aku menerima tawarannya asal kau dan Anin ikut bersamaku. Apa? Kau yang benar saja, Hana. Kau mengajak kami berdua sebagai nyamuk. Hana tertawa. Sudahlah. Lagi pula nanti kau akan dapat makan gratis dari Kak Hans. Jadi Kak Hans mau menerima kau mengajak kami? Tanya Amel yang diangguki oleh Hana. Yang benar saja. Kencan pertama kalian harus terganggu dengan kehadiran aku dan Anin. Amel menggeleng tak habis pikir. Sore harinya, mobil Anin nampak sudah terparkir di depan rumah kedua orang tua Hana. Anin. Kau sudah datang? Tanya Amel saat Anin baru saja masuk ke dalam rumah Hana. Belum. Aku masih berada di rumah. Balas Anin. Lidah Amel berdecak. Kau menyebalkan sekali. Lagi pula pertanyaanmu itu tidak berbobot sekali. Aku sudah berada di depanmu berarti aku sudah sampai. Balas Anin lalu tertawa. Hana yang sedang berbalas pesan dengan Hans pun tertawa mendengar ucapan Anin. Untung saja kau membawa mobil kakakmu hari ini, jadi kita tidak perlu membawa kendaraan banyak. Ucap Amel. Ya. Semua ini aku lakukan untuk kencan pertama sahabat kita. Aku sampai rela mengemis pada kakakku untuk dipinjamkan mobil. Seloroh Anin. Hana melempar bantal sofa di tangannya ke arah Anin. Kau memang terlalu berlebihan jika berbicara. Sudah aku katakan aku tidak pergi berkencan. Gerutu Hana merasa malas dengan ucapan sahabatnya yang sebenarnya benar adanya. Hana, apa dia pria yang sedang mendekatimu? Bisik Anin di telinga Hana sambil menatap pada pria yang kini sedang berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Hana menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia tidak mendekatiku. Kami banyak berteman. Balas Hana. Lidah Amel berdecak. Sudahlah. Kau tidak perlu bertanya padanya yang hanya membuat emosimu memuncak. Bisik Amel di telinga Anin. Anin menganggukkan kepalanya. Kau benar. Balasnya. Hai Hana, Amel dan sapaan Hans terhenti saat menatap pada Anin yang untuk pertama kalinya bertemu dengannya. Anin. Ucap Anin seraya tersenyum. Hans mengangguk. Ya, Anin. Apa kalian sudah lama menunggu? Tanya Hans. Tidak juga. Kami baru saja sampai beberapa menit yang lalu. Balas Hana mewakili kedua sahabatnya. Hans mengangguk paham. Wajah pria itu nampak biasa-biasa saja saat melihat keberadaan Amel dan Anin yang sebenarnya menjadi pengganggu di acara kencan mereka kali ini. Apa kita langsung ke tempat makan saja? Tanya Hans. Bagaimana kalau nonton lebih dulu? Lagi pula kami baru saja makan di rumah Hana. Balas Amel. Hana menyikut lengan Amel mendengar ucapan Amel yang terkesan terlalu jujur. Hans tersenyum tanpa beban. Ajakan yang menarik. Ayo kita nonton lebih dulu. Balasnya. Ayo. Balas Amel begitu bersemangat. Apa kau tidak masalah jika kita nonton lebih dulu? Tanya Hana saat mereka berjalan beriringan menuju tempat bioskop. Hans menolehkan wajahnya ke samping lalu tersenyum menatap wajah Hana. Tak masalah. Lagi pula cukup menyenangkan kalau kita nonton lebih dulu. Balas Hans tanpa menyurutkan senyuman manisnya. Hana dibuat tertegun. Ia benar-benar tidak menyangka jika Hans mau menerima kehadiran kedua sahabatnya tanpa merasa terganggu. 2 jam lebih berada di dalam mall pun mereka lewati dengan menonton di bioskop. Selama film ditayangkan, Hana, Amel dan Anin nampak fokus menikmati film yang mereka tonton. Sedangkan Hans,
Pria itu tidak terlalu memperdulikan film yang sedang tayang di depannya dan lebih memilih menatap wajah serius Hana yang sedang menonton secara diam-diam. "Kita akan makan di mana?" tanya Hans saat mereka sudah keluar dari dalam ruangan bioskop. "Bagaimana kalau kita makan di restoran langganan kami saja yang ada di mall ini? Di sana makanannya sangat enak," tawar Amel. "Tapi jika kau memiliki pendapat tempat makan yang lain tak masalah," tambah Hana. Hans menggeleng. "Aku tidak memiliki pendapat. Kita makan di restoran langganan kalian saja," balas Hans. "Kalau begitu ayo," ajak Amel begitu bersemangat. Hana, Anin dan Hans pun mengangguk lalu mengikuti langkah kaki Amel yang sudah lebih dulu berjalan di depan mereka. Saat masuk ke dalam restoran yang nampak ramai malam itu, langkah Amel pun terhenti sehingga langkah Hana, Anin dan Hans pun turut terhenti. "Kau lihat itu Hana? Kating kita sedang makan di sini juga dengan seorang pangeran," ucap Amel sambil menatap pada dua orang pria yang sedang berbicara tak jauh dari posisi mereka. Hana mengikuti arah pandangan Amel. Dan betul saja jika di salah satu meja, Dika dan seorang teman prianya nampak sedang berbincang satu sama lain. "Oh astaga! Sungguh kebetulan sekali," ucap Amel kegirangan. "Ayo kita duduk di sana saja," ajak Amel sambil menunjuk meja yang masih kosong berada tak jauh dari posisi Dika dan temannya berada. Tanpa menunggu jawaban Hana, Anin dan Hans, Amel pun berjalan begitu saja menuju meja yang ia tunjuk. "Amel itu sungguh kebiasaan," decak Hana. "Sudahlah. Lagi pula pilihan Amel cukup tepat," balas Anin sambil tersenyum jenaka lalu berjalan mengikuti langkah Amel. Hana hanya bisa menghela nafas panjang melihat sikap kedua sahabatnya yang tidak ada bedanya. "Hana, ayo jalan," ucap Hans yang berdiri di samping Hana sambil menunggu Hana untuk melangkah. Baiklah. Ayo Kak," balas Hana dan mau tidak mau mengikuti keinginan Amel untuk duduk tak jauh dari Dika dan temannya berada. Dua orang pria yang sejak tadi menjadi pusat perhatian Amel dan Anin nampak terus berbicara tanpa menyadari jika kini mereka tengah menjadi pusat perhatian. "Kau lihat itu Anin? Teman Dika tidak kalah tampan dari Dika," bisik Amel di telinga Anin. "Kau benar. Mereka berdua benar-benar tampan. Jika begini aku jadi menyesal mengambil jurusan yang berbeda dengan kalian," seloroh Anin lalu tertawa. Amel pun turut tertawa mendengarnya. Kedatangan Hana dan Hans yang sudah turut bergabung bersama mereka tak membuat Amel dan Anin menghentikan pembicaraan mereka. "Mereka berdua ini memang benar-benar," gerutu Hana menatap sebal pada kedua sahabatnya. "Dia ketua tingkat di angkatan kalian?" tanya Hans yang turut memperhatikan arah pandangan Amel dan Anin. Hana mengangguk sebagai jawaban. "Pantas saja aku sering melihatnya keluar masuk ruangan dosen akhir-akhir ini," ucap Hans. "Hana, kau lihat pria yang sedang bersama Dika? Dia tidak kalah tampan bukan?" bisik Amel. Lidah Hana berdecak. "Sudahlah. Kau ini sungguh genit sekali," balas Hana merasa malas. Amel mengerucutkan bibirnya. Berbicara tentang pria pada Hana sungguh tidak asik. Cibir Amel lalu kembali berbicara dengan Anin. Hans yang melihat Hana seperti tidak tertarik pada Dika membuat senyuman tipis terbit di kedua sudut bibirnya. "Gary, Dika, kalian di sini juga?" Suara seorang wanita yang terdengar cukup keras membuat perhatian Hana, Amel dan Anin teralihkan ke sumber suara. Ternyata temannya Dika bernama Gary, bisik Amel di telinga Anin. Anin menganggukkan kepalanya. "Setelah ini kita harus mencari media sosialnya," balas Anin dengan semangat yang diangguki oleh Amel. Beberapa saat berbincang dengan Dika dan Gary, wanita yang nampak berpenampilan seksi itu pun meninggalkan meja Dika. Hana yang sedang memperhatikan Dika setelah wanita seksi itu meninggalkan meja Dika dan Gary dibuat terkejut saat mata tajam Dika tiba-tiba menatap ke arahnya. "Mampuslah aku," batin Hana merasa malu karena ketahuan memperhatikan Dika. Hana pun buru-buru mengalihkan pandangannya lalu kembali menyantap makanan di depannya. "Apa kau merasa jika para wanita yang berada di meja itu sejak tadi memperhatikan kita?" tanya Gary sambil menarik tipis sudut bibirnya ke samping. Dika mengangguk tanpa bersuara. Pandangannya terus tertuju pada Hana hingga membuat Hana semakin tertunduk saat menyadari tatapan Dika kepadanya. "Sudahlah jangan terus memperhatikannya,"
Kau membuatnya takut, cibir Gary sambil menggeleng. Dika memutuskan pandangannya dari Hana lalu menatap tajam pada Gary. Diamlah atau aku akan merobek mulutmu. Balas Dika merasa Gary tengah mengejeknya. Kau ini terlalu serius sekali. Kepala Gary dibuat menggeleng melihat sikap sahabatnya. Dika tak lagi menanggapi ucapan sahabatnya. Ia lebih memilih menatap kembali pada kedua teman seangkatannya itu dengan tatapan dinginnya. Hana, kau lihat itu? Dika memperhatikan kita. Ucap Amel dengan suara sedikit keras sambil mengarahkan pandangannya pada Dika yang kini sudah tak lagi menatap pada mereka. Hana menendang kaki Amel dari bawah meja. Bisakah kau memelankan suaramu? Decaknya. Amel tertawa kecil. Tidak bisa jika tentang Dika. Balasnya. Apa kau tidak sadar dia memperhatikan kita karena suaramu dan anim itu sangat kuat hingga mengganggu pendengarannya? Tidak. Aku bahkan sengaja melakukannya. Ucap Amel tanpa rasa bersalah. Hana mendengus. Lebih baik aku ke kamar mandi lebih dulu membuang hajatku daripada mendengar ucapanmu. Hana pun berdiri dari duduknya. Kak Hans. Aku ke kamar mandi dulu. Ucap Hana pada Hans. Baiklah. Balas Hans sambil tersenyum. Hana. Seru Amel saat Hana sudah berjalan meninggalkan meja mereka. Sudahlah. Biarkan saja Hana pergi. Lebih baik sekarang kita mencari tahu akun media sosial Dika dan temannya itu. Ucap Anin. Kau benar juga. Balas Amel sambil tersenyum lebar. Amel pun segera membuka salah satu akun sosial medianya, begitu pula dengan Anin. Hans yang sejak tadi memperhatikan dua orang wanita itu pun menggeleng betapa lucunya kedua teman Hana yang begitu menyukai sosok Dika dan temannya. Mereka itu sungguh memalukan. Gerutu Hana lalu membasuh wajahnya dengan air. Bisa-bisanya mereka memperlihatkan ketertarikan mereka pada kulkas 12 pintu itu. Yang benar saja. Bisa-bisa kulkas itu akan besar kepala karena disukai oleh mereka. Hana tak henti merutuki kedua sahabatnya. Setelah merasa cukup merutuki kedua sahabatnya di depan cermin, Hana pun keluar dari dalam kamar mandi. Saat baru saja keluar dari dalam kamar mandi, Hana yang sedang melihat pesan masuk di ponselnya tanpa sadar menabrak seseorang hingga ponsel di tangannya jatuh begitu saja di atas lantai. Apa kau tidak bisa berjalan dengan benar? Kau membuat ponselku jatuh. Amuk Hana sambil mengambil ponselnya yang terjatuh. Untung saja layarnya tidak retak. Ucap Hana lagi dengan nada judesnya. Hana pun segera berdiri saat memastikan ponselnya baik-baik saja. Saat hendak kembali berbicara pada sosok yang sudah membuat ponselnya terjatuh, Hana dibuat terbelalak siapakah sosok di depannya saat ini. Kau. Petik Hana. Kau ternyata yang sudah membuat ponselku jatuh. Hana mencecar seorang pria di depannya dengan tatapan kesal. Bukan aku yang membuat ponselmu jatuh. Kau saja yang terlalu ceroboh dan tidak menggunakan matamu dengan benar saat berjalan. Ucap pria itu dengan nada dinginnya lalu berjalan begitu saja meninggalkan Hana. Beraninya kau mengataiku ceroboh untuk kedua kalinya. Pekik Hana menatap punggung Dika yang sudah hilang dari balik pintu. Dika menulikan telinga dan tak membalas ucapan Hana yang ia rasa tidak penting. Hana, ada apa dengan wajahmu? Hans yang dapat melihat raut kekesalan di wajah Hana pun bertanya. Hana menghela nafas panjang sebelum menjawab. Aku tidak apa-apa, Kak. Balas Hana sambil berusaha untuk tersenyum. Tapi kenapa wajahmu nampak kesal? Tanya Hans tak percaya. Hana tak langsung menjawab pertanyaan Dika. Ia lebih memilih menatap banyaknya makanan di depannya lalu duduk di kursinya. Kak Hans benar. Ada apa dengan wajahmu, Hana? Kenapa kau nampak kesal? Tanya Anin yang turut memperhatikan wajah Hana. Aku memang sedang kesal. Karena saat keluar dari dalam kamar mandi ada pria gila yang menabrakku hingga membuat ponselku terjatuh. Ucap Hana sambil menatap pada Dika yang baru saja kembali ke mejanya.